Disha, kamu di dalam? Teriak Ryan cemas. Disha, sayang. Suara Ryan makin kencang. Iya kak, bentar. Saud Disha meninggikan suaranya. Aku tunggu di luar ya sayang. Iya. Bapak minggir deh. Saya harus keluar sekarang. Omel Disha dengan suara sepelan mungkin. Gadis itu mendelik kesal. Sky bergeming menatap Disha lekat dengan pandangan yang dingin dan begitu intens membuat gadis itu benar-benar takut. Disha sudah ancang-ancang untuk berteriak apabila Sky nekat. Namun sepertinya kewarasan masih mendominasi sehingga ia dengan sukarela membiarkan Disha lolos. Kali ini aku membiarkan semuanya menjadi baik, tapi tidak untuk besok dan seterusnya. Pria tersebut menyeringai dengan senyum yang bagi Disha sangat menakutkan. Disha pun segera keluar dari sana dengan tergesa-gesa. Sayang, udah. Astagfirullah, ngagetin aja sih kak. Protesnya kesal. Kan aku sudah bilang tunggu di luar. Ayo pulang, ujar Ryan seraya menuntun gadis itu. Mereka berjalan beriringan menuju parkiran. Syah, muka kamu pucat. Kamu sakit? Tanya Ryan serasa mengecek keningnya dengan punggung tangannya. Panas sayang, kamu demam ini kayaknya. Mampir di apotek dulu yuk beli obat atau mau ke rumah ambil obat di rumah kakak. Tawarnya cemas. Disha menggeleng. Pulang aja, aku mau istirahat, ujar Disha lirih. Oke, kita ngobrolnya ditunda besok aja ya. Sekalian aku mau ngomong sama mama dan papa kamu, ujar Ryan, lalu mengecup hening Disha dengan sayang. Tanpa mereka sadari ada dua pasang mata yang mengawasi dengan tatapan tajam. Tangannya yang kokoh mengepal sempurna dengan rahang yang mengeras. Ryan segera membukakan pintu mobil untuk Disha dan menyuruh gadis itu masuk. Setelahnya laki-laki itu memutari mobil dengan cepat lalu masuk dan duduk di kursi kemudi. Disha mendadak kepalanya seakan mau pecah, pening dan terasa berat. Efek kaget, shock dan banyaknya tekanan masalah yang ada membuat gadis itu mendadak limbung dan lemas. Sepanjang perjalanan pulang, Disha memilih memejamkan matanya untuk menetralisir rasa pening yang semakin terasa. Ryan pun tidak langsung pulang. Laki-laki itu menepikan mobilnya dan mampir ke apotek untuk menebus obat. Sementara Ryan membeli obat, Disha nampak anteng menunggu di mobil tanpa banyak bertanya. Kekasihnya itu akan sangat cerewet dan rewel kalau sudah menyangkut kesehatannya. Setelah mencari apa yang sudah didapat, Ryan segera melakukan pembayaran dan kembali ke mobil. Tanpa mereka sadari, ada sebuah mobil yang terus mengikuti di belakangnya. Iya, pria itu adalah Sky. Walaupun kesal dan sangat dongkol melihat mereka berdua, tapi pria itu tetap nekat mengikuti mobil Ryan. Sky juga merasa khawatir sekaligus cemas mendengar Ryan mengatakan bahwa gadis itu yang sepertinya demam. Sky merasa bertambah cemas tatkala melihat Ryan membeli obat untuk Disha. Pikiran Sky langsung bercabang antara Disha sakit benaran atau dia sedang mengandung anaknya. Itu artinya Disha tidak boleh minum obat sembarangan. Sky terus membuntuti mobil Ryan hingga sampai di pelantaran rumah Pak Amar. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sahabatnya memapa gadis itu yang tampak menyender di pundaknya. Kok gue kesal sih lihat mereka nempel mulu, gumam Sky uring-uringan. Sementara Ryan mengantar memapa gadis itu sampai depan teras karena Disha tidak mau digendong. Kamu mau langsung pulang aja, ujar Disha menginterupsi. Kalau ada apa-apa telepon ya, diminum obatnya, kamu panas, ujar Ryan perhatian. Disha mengangguk. Sebelum beranjak, Ryan lebih dulu mengelus pipi Disha dengan sayang dan mengacak rambutnya pelan.
Besok aku kesini lagi. Bawa rombongan jangan kaget, harus sehat. Disha yang mendengarnya pun tak begitu merespon. Dia terlalu momen untuk hari ini. Omongan Ryan terdengar biasa tapi terdengar cukup menyita perhatian dan mencemaskan di pikiran Sky. Sky bahkan nekat masuk agar lebih jelas mendengarkan pembicaraan mereka. Laki-laki itu lebih dulu mampir ke pos satpam yang berjaga dan berjalan pelan. Setelah melakukan obrolan dengan lembaran uang merah, pria itu nampak leluasa mengintai rumah Disha dengan leluasa. Sebelumnya, Pak Sapam yang berjaga sudah pernah melihat Sky dan setahu dia, Sky adalah calon mantu di rumah ini. Kenapa nggak masuk aja, Den? Ujar Pak Satpam. Bentar, Pak, nunggu tamu yang itu pergi. Setelah Ryan berujar pamit dan meninggalkan perkarangan rumah Disha, Sky langsung menampakkan batang hidungnya dan berjalan cepat menuju teras depan di mana gadis itu masih setia berdiri dan hendak melangkah masuk. Sky mencekal tangan Disha yang hendak masuk ke dalam. Tunggu, Syah, seru Sky. Gadis itu cukup kaget dengan kemunculan Sky yang begitu nyata ada di depannya. Disha pikir hari ini berakhir manis ditutup dengan pandangan Ryan, tapi apa? Sky bahkan malah muncul di depan rumahnya. Suasana rumah masih sepi, bahkan mobil papa dan mamanya belum pulang. Setahu Disha, mereka masih menghadiri undangan makan malam. Bapak ngapain sih kesini? Pulang sana, saya mau istirahat. Iya, sebentar aja. Ujar Sky lalu menempelkan punggung tangannya di kening Disha. Kamu sakit? Disha langsung menepis tangan Sky yang menempel pada keningnya. Pria itu cukup terkesiap dengan sikap Disha. Sedikit sakit hati karena merasa diperlakukan sangat berbeda. Disha begitu lembut dengan Ryan tapi terkesan galak dengan dirinya. Aku khawatir, Syah. Oke, aku minta maaf atas sikapku tadi. Kalaupun kamu demam, tolong jangan minum obat sembarangan. Aku cuma ingetin kamu, takutnya kamu lagi hamil, Syah. Waktu itu aku gak pakai pengaman dan itu sangat mungkin kamu Stop. Omongan bapak sudah terlalu ngelantur dan bikin saya tambah pusing. Mendingan bapak pulang deh, usir Disha sewot. Disha hendak melangkah masuk, tapi tubuhnya tidak seimbang dan malah terasa melayang. Sky langsung sigap menopang gadis itu dan menggendongnya membawa masuk. Disha memberontak kesal dan meminta diturunkan dari gendongan Sky. Diem, Syah, nanti jatuh. Aku antar sampai kamar, ujar pria itu santai. Disha pun menurut karena memang tidak ada tenaga untuk berdebat. Entah mengapa tubuhnya mendadak begitu nyaman dalam gendongan pria itu. Aneh, gue kenapa sih? Sky membuka kamar Disha dan membaringkan tubuh gadis itu dengan hati-hati. Pria itu bukannya beranjak pergi dari kamarnya malah duduk dengan santai di bibir ranjang. Bapak ngapain sih masih di situ? Pulang sana, usirnya ketus. Tunggu Om Amar dan Tante Ami pulang dulu, ujar Sky santai. Mau ngapain? Pulang sekarang? Enggak, Syah, aku harus ngomong sama mereka. Enggak perlu, tolong jangan bikin saya tambah pusing. Keluar dari kamar saya.